Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Masih melanjutkan kisah dari cerita sebelumnya, yaitu sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @cerita_setan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pulang dalam Dekapan Gunung Salak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kiki, Gilang, serta Risa mendapatkan banyak gangguan dari penunggu gunung ini. Dan sebenarnya, apa yang Bayu ambil? Sampai 3 sahabatnya kena tulahnya. Part kedua. Setelah berdoa, Kiki dan ketiga sahabatnya mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak berkarat dan berlumut. Gerbang itu menambah kesan angker pendakian menuju Gunung Salak. Tapi lagi-lagi Kiki membuang jauh-jauh pikiran negatifnya dan menyelipkan sebuah doa agar selama pendakian diberikan kelancaran, sampai mereka selamat turun dari gunung. Di awal pendakian, jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal. Walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika mereka mulai mendaki, mulai turun gerimis. Lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan membuat trek semakin sulit dilewati. Berkali-kali mereka tergelincir karena tanah yang licin karena hujan. Dan ketika hujan semakin deras, mereka memutuskan berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Sambil menunggu semua selesai mengenakan jas hujan, Kiki memandangi sekitar. Pohon pinus yang tumbuh tinggi dan rasa mala yang tumbuh sangat rapat membuat sinar matahari tak mampu menembusnya, membuat suasana tampak seperti sore hari. Kalau sudah beres semua, yuk kita jalan lagi. Bayu memberi perintah untuk kembali jalan. Suara hujan yang semakin deras dan suara-suara burung membuat hutan menjadi bising. Di antara semua suara, Kiki mendengar suara desahan nafas. Suara yang awalnya terdengar samar-samar, lalu semakin lama terdengar jelas. Seolah seseorang sedang bernafas di belakang tengkuknya. Desahan nafas itu berganti dengan suara bisikan. Kiki terlonjak. Dia menghentikan langkahnya lalu menoleh ke belakang. Guys, berhenti deh. Lo dengar suara orang nafas gak? Ada orang di belakang gue yang nafas dan bisik-bisik gitu. Semua teman Kiki berhenti dan menoleh, mendengar teriakan Kiki. Tadi ada suara nafas di belakang gue, tapi sekarang suaranya itu ada di arah situ tuh. Kiki menunjuk ke rimbunan pohon rasa mala yang tumbuh rapat satu sama lain. Nafas? Enggak denger. Di mana suaranya? Di situ ya? Tanya Gilang. Heran, merasa penasaran. Gilang mendekat ke rimbunan pohon yang Kiki tunjuk. Perasaan lo aja kali, Ki. Kayaknya cuma suara hujan itu. Kilah Gilang sambil berjalan kembali ke arah Kiki. Mungkin karena dingin dan lapar kali, makanya lu berhalusinasi denger aneh-aneh. Bibir Bayu mencibir. Siap mengolok-olok Kiki jika ia tetap bersikeras mendengar suara. Sebenarnya Kiki cukup yakin kalau itu adalah suara nafas. Suaranya sangat jelas datang dari arah pohon di sebelah sana. Tapi karena takut dibilang lebay di depan Risa, akhirnya Kiki kembali mencoba berpikir positif. Mereka kembali melanjutkan pendakian, dan selama menuju simpang Bajuri,
mereka tidak berpapasan dengan pendaki lain. Gerimis pun masih turun menemani pendakian mereka. Hampir setengah jam mereka berjalan. Risa meminta waktu untuk beristirahat. Punggungnya mulai terasa pegal berjalan di trek berlumpur. Menunggu Risa melepas lelah, mereka mendengar suara langkah menuju ke arah mereka. Ada pendaki lain tuh. Gilang menunjuk 3 orang pendaki yang berjalan ke arah mereka. Ki, kayaknya tadi yang lu dengar suara nafas mereka deh. Risa berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya nggak mungkin lah, Sa. Kalau itu mereka, pasti kita lihat mereka tadi. Ya udah kalau gitu, berarti tadi suara hujan, Ki. Males berpikir aneh-aneh. Risa akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya lagi. Mereka saling menyapa, dan setelah bersalaman, laki-laki yang Kiki yakini sebagai pendaki yang lebih dituakan bertanya pada mereka, "Kalian naik bertiga aja?" "Iya, Kang. Nama saya Bayu, Kang. Ini Gilang, Kiki, dan Risa." "Saya Daud, itu Dani dan Irfan." Kang Daud menunjuk ke arah 2 teman pendakinya yang tampak lebih muda darinya. "Kalian mau ke kawah atau ke puncak?" "Kalau mau ke puncak, gabung aja sama kita," katanya lagi. Belum lama Kang Daud menawarkan ajakannya, Dani membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar Kiki mendengar ucapan keberatan pendaki berambut gondrong itu. "Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadi ganjil nanti. Kan Akang paling ngerti gimana kalau muncak ganjil." Kang Daud menepis kegusaran Dani dengan sebuah gebasan tangan. "Gak masalah kok kalau ganjil, penting jaga kelakuan, jaga omongan. Jangan metik tanaman sembarangan, jangan ngerusak alam." Kang Daud lalu bercerita, jika nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sangsekerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Jadi sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda, kata Kang Daud menutup ceritanya. "Tuh, gue bilang juga apa, kalau ngomong jangan asal, Lang. Dari tadi, lo bawel banget nanya salaknya mana. Kok namanya Gunung Salak tapi gak ada salaknya? Sudah, jangan ngomong sembarangan lagi." Bibir Risa mencibir kesal ke arah Gilang. "Ya kan cuma bercanda aja, Sa. Biar gak bete jalan di lumpur." "Ya sudah, jangan diulangi lagi. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong dan jangan tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Hal-hal itu akan membuat penghuni gunung murka," kata Kang Daud memberi nasihat Gilang dan teman-temannya. Gilang mengangguk mengerti. Kang Daud beranjak berdiri dan berkata dengan mantap, "Ya sudah, kalian bareng saja sama kita ke atasnya. Setuju ya?" Kang Daud lalu menatap Dani dan Irfan bergantian. Kalau mereka ikut rombongan kita. Melihat keinginan kuat Kang Daud, Dani mundur dengan teratur. Dia tampaknya tidak dapat mengubah keputusan Kang Daud. Dani tahu, Kang Daud selalu bertindak dengan sebuah alasan dan mungkin kali ini Kang Daud memiliki alasan yang kuat untuk mendampingi keempat pendaki ini. Hujan mulai mereda, namun sinar matahari semakin menghilang. Kang Daud kemudian segera mengajak mereka melanjutkan pendakian. Sesampainya di persimpangan Bajuri, mereka memilih jalur ke sebelah kiri dan terus berjalan ke arah puncak. Kiki merasa carrier yang dibawa semakin bertambah berat dari waktu ke waktu. Entah gue ketempelan atau karena hujan. Enggak hanya carrier gue aja yang berat, tapi langkah gue juga, batin Kiki dalam hati.
Dia terus memaksakan kakinya yang terasa seperti membawa beban puluhan kilo. Meski dia terus menahan untuk tidak mengeluh, tapi ketika dia merasa tidak kuat berjalan lagi, Kiki berseru pada Bayu, "Bay, kok karir gue berat banget ya?" Bayu menoleh, "Lu jangan banyak ngeluh, Ki. Jangan cengeng lah. Ayo, kita lanjut naik ke pos bayangan sebelum gelap." "Gue nggak cengeng, tapi sumpah, karir gue berat banget. Kayak bawa batu puluhan kilo nih. Boleh nggak kita berhenti dulu?" kata Kiki sambil menghentikan langkahnya. Melihat Kiki yang kepayahan, akhirnya Bayu mengalah. "Guys, kita stop dulu di sini. Si Kiki minta istirahat," katanya. Komando dari Bayu membuat semuanya berhenti dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara, "Ki, taruh dulu karirnya, terus kemari." Kang Daud meminta Kiki duduk di sampingnya. Dia mengeluarkan sebatang cerutu dan mulai membakarnya. Kang Daud menghembuskan asapnya ke arah Kiki. Secara refleks, Kiki mundur untuk menghindari kepulan asap putih itu. Setelah beberapa kali hisapan, Kang Daud mematikan cerutu dan mengambil botol minuman, membukanya dan memberikan kepada Kiki. "Diminum dulu, Ki, biar kuat jalannya." "Ada yang ngikutin saya ya, Kang?" tanya Kiki penuh khawatir usai meneguk air di botol. "Nanti saja di bawah kita bahasnya. Sekarang gimana kalau kita jalan lagi?" Kang Daud menepuk bahu Kiki mencoba menenangkannya. Kiki mengangguk faham. Dia sering mendengar kalau pantang sekali untuk membahas hantu, setan, atau demit di atas gunung. Kiki dan Bayu bergegas menuju mata air. Mereka kembali menyusuri jalan-jalan becek yang penuh dengan akar-akar menjalar dari pohon-pohon besar di sekeliling mereka. "Kenapa sih lu ngotot banget ngambil air, Bay? Kepo banget sih lu jadi cewek. Udah ikut aja, nanti gue jelasin di sana." Melihat di sekelilingnya, Kiki bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bay, lu bener tahu kan di mana mata airnya? Awas kalau sotoy ya." Bayu terus saja berjalan di depan, tidak menggubris kata-kata temannya. Dengan tangannya, ia menerabas beberapa semak belukar yang menghalangi jalan. Jelas-jelas yang dilalui mereka bukan jalur pendakian yang tadi Kiki lewati. Dengan setengah mengejar langkah Bayu, Kiki terus bertanya, "Kemana sih kita, Bay? Katanya nggak jauh." Mulut Bayu tetap terkatup rapat, enggan menanggapi ocehan khawatir temannya. Jangan jauh-jauh sih, Bay. Nanti kita nyasar. Nggak bisa balik, mampus kita." "Nggak jauh, dikit lagi kok. Bawel banget sih lo kayak mama." Bayu tertawa nyeleneh. Dia terus berjalan masuk ke dalam hutan sambil menerabas beberapa tumbuhan liar menuju tempat yang ditujunya. Bayu kemudian menunjuk ke arah sebuah pohon ara yang berukuran raksasa di antara pepohonan besar lainnya. "Nah, sampai kita," katanya sambil berjalan mendekat. "Mana mata airnya?" Kiki sibuk mencari-cari suara gemericik air di sekitarnya, tidak menggubris Kiki. Bayu terus berjalan menghampiri pohon yang tampak keramat itu. Dia mengeluarkan bungkusan kecil dari tas lempangnya. Sebuah sajen berisi darah di dalam botol, bunga, dan dupa. Bayu duduk bersila di dekat akar pohon raksasa itu dan kemudian mulai membakar dupa di atas sajennya. Kiki berteriak lantang, "Woi, mau ngapain lo, Bay? Jangan macem-macem deh." Kiki merasa temannya bersikap sangat aneh. Dia menghampiri Bayu yang masih saja duduk bersila di depan pohon keramat itu. Matanya terpejam dan tangannya menengadah, seakan sedang meminta sesuatu. Pelan-pelan angin berhembus. Bayu komat-kamit merapal mantra. Dengan tenaga dalamnya, ia menarik sesuatu dari dalam tanah di dekat pohon besar itu. Sebuah batu.
Bayu menarik batu dari dalam tanah dengan tangan kosongnya. Dengan sangat khusyuk, ia mencium batu itu. Lalu dengan penuh kemenangan, ia memamerkannya pada Kiki. Lihat nih Ki. Hah? Batu apaan tuh Bay? Kiki berseru ngeri melihat hasil ritual kecil Bayu. Ini bukan sembarangan batu Ki. Bayu memperlihatkan batu akik berbentuk oval berwarna hitam di tangannya. Ngeri banget sih Bay. Kiki mengusap-usap bulu kuduknya yang merinding. Ngapain sih lo narik-narik batu kayak begitu di sini? Kata Kiki setengah mencibir kesal. Lo tahu kan ceritanya Prabu Siliwangi? Iya, gue tahu Raja Pajajaran dulu. Terus sama batu itu apa hubungannya? Pasukan Prabu Siliwangi melakukan moksa di tempat ini. Dan katanya orang-orang sini, batu yang kita dapat dari sini bisa buat kita sakti. Ah, masa lu percaya sama cerita model begituan, Bay? Kata Kiki kesal. Lu boleh gak percaya Ki sama kesaktian batu ini? Pokoknya gue tetap mau nyimpen ini. Bayu berbalik hendak pergi dari tempat itu. Tunggu Bay. Emang boleh kita bawa batu ini turun? Kan kita gak boleh macam-macam di Gunung Bay. Kiki menahan lengan Bayu. Gimana coba kalau penghuni gunung ini marah sama kita? Alah, cuma satu batu doang Ki. Lagian ini batu mau ikut gue kok. Jangan jadi penakut ah. Bayu menggenggam erat batu itu dan berjalan melewati Kiki. Saat Bayu sadar sedang berjalan sendirian, dia berbalik dan mencari Kiki. Bayu kembali ke pohon raksasa itu. Ia mengernyitkan dahinya, melihat Kiki yang sedang berjongkok di depan pohon besar itu. Dengan suara lantang, Bayu segera memanggil Kiki untuk bergegas pergi ke mata air, mengambil air seperti alasannya kepada Kang Daud. Kiki melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 4 sore. Kabut sudah mulai turun. Suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Suara gemericik air mengalir menandakan mereka sudah dekat dengan tujuannya. Tiba di mata air, Kiki mulai mengisi botol. Hutan yang gelap dengan bunyi-bunyian alam yang tak akrab di telinga membuat bulu kuduk Kiki meremang. Apalagi ketika dari kejauhan dia kembali mendengar suara desahan nafas. Sekarang dia mulai parno. Woi Bay, cepetan dong, teriak Kiki memanggil Bayu yang menjauh dari mata air. Ntar dulu Ki, gue lagi kencing, bentar lagi. Oke? Teriak Bayu dari kejauhan. Mencoba mengusir ketakutannya, Kiki mencuci wajahnya. Air pegunungan terasa segar membasuh kulitnya yang lengket karena keringat. Di tengah keheningan, Kiki mendengar desahan nafas. Dia merasa ada orang lain di belakang. Sontak dia menoleh. Ternyata benar, ada seorang pendaki yang sepertinya ingin mengambil air di situ. Bikin kaget aja si Akang. Pendaki itu hanya tersenyum dan mengisi gelas minumannya dengan air. Memecah kesunyian, Kiki mencoba mengajak mengobrol. Sendirian aja Kang. Teman Akang mana? Lagi-lagi si Akang hanya tersenyum saja. Ada perasaan tidak enak menyelinap diam-diam. Ketika melihat pendaki itu tidak berbicara, Kiki segera pamit untuk pergi mencari Bayu. Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru berapa langkah ia berjalan, tercium bau busuk. Kiki menelan ludah. Dia yakin ada yang tidak beres dengan pendaki tadi. Dia menoleh, dan ternyata benar. Akang itu sudah menghilang. Enggak mungkin. Baru beberapa langkah gue pergi, si Akang kok sudah hilang ya? Batin Kiki berteriak ketakutan. Tergesa-gesa ia menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Kita cabut dari sini. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Bayu yang saat itu heran melihat nafas Kiki tersengal-sengal, bertanya dengan santai.
Udah deh, cepetan. Tadi gue ketemu setan. Kiki menyeret Bayu menjauh. Wah, hoki dong lu lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan, tuh lu mau dapet duit. Jangan ngada-ngada lu, Bay. Buruan deh, kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih, lu lihat nih jimat gue. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantungnya di leher sebagai kalung. Terserah lu deh, Bay. Buruan kita balik ke tenda. Perasaan gue udah gak enak banget. Bayu cuma terkekeh-kekeh melihat ketakutan Kiki. Akhirnya dia menurut dan mereka berjalan kembali ke tenda. 10 menit mereka berjalan, Kiki kembali merasa aneh. Kok kita udah jalan jauh tapi gak sampai-sampai ya? Belum lagi di sepanjang jalan gue cium bau kemenyan, kata Kiki ketika merasakan kejanggalan. Mana HP gue gak dapat sinyal lagi? HP lo dapat sinyal gak, Bay? Sambil berjalan mendahului, Bayu berkomentar. HP gue di tenda. Gue gak kayak lo, bawa HP kemana-mana. Jangan bawel sih, ikutin gue aja. Dengan nada kesal, Kiki mengepalkan tinjunya, berpura-pura meninju Bayu dari belakang. Kiki berusaha keras meredam kekesalannya. Sambil bersungut-sungut, dia terus mengikuti langkah Bayu di depan. Kiki menghentikan langkahnya, terkejut mengenali salah satu pohon dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Bay, Bay, Bay. Kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Gue ingat kita udah ngelewatin pohon itu 2 kali. Bayu nyengir mengejek Kiki yang dirasanya sok tahu. Semua pohon di hutan itu mirip kali, Ki. Paling bentar lagi kita juga udah sampai kok. Gak usah parno gitu deh. Lu percaya aja sama gue. Lanjutnya lagi sambil meneruskan langkahnya. Menurut Kiki, lagi-lagi Bayu bersikap sok tahu. Tapi mau gimana lagi? Kiki cuma bisa diam dan terus mengikuti Bayu. Di tengah perjalanan, Bayu menunjuk sebuah patok kayu yang tertanam di dekat sebuah pohon besar. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Itu gue ingat patok itu udah di sana. Yakin lo, Bay, nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Di situ ada jalan pintas. Kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai selayar. Jadi kalau lo salah kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah, cepet Ki. Selesai mengikat selayar, mereka berjalan ke arah jalan pintas yang Bayu tunjuk. Sambil berjalan, Kiki kembali melihat jam di ponselnya. Ponselnya belum juga mendapatkan sinyal dan waktu menunjukkan senja akan segera tiba. Kabut di sekitar mereka semakin tebal dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Bay, lihat tuh, bukannya itu selayar gue ya? Kiki berlari menghampiri selayar kotak-kotak biru yang terikat di dahan pohon. Bener, ini punya gua, Bay. Anjir, berarti kita cuma muter-muter doang dong dari tadi. Bayu merebut selayar dari tangan Kiki. Dahi Bayu berkerut. Dia ingat, mereka berjalan lurus ke arah yang berlawanan dengan tempat ini. Mengapa mereka bisa kembali lagi ke tempat awal ini? Apa mungkin mereka jalan berputar-putar di tempat itu? Atau apa mungkin hutan ini ikut bergerak bersama mereka? Sambil mengangkat daunnya, Bayu berusaha mengusir pikiran-pikiran anehnya. Bayu mengikat kembali selayar Kiki ke dahan pohon itu. Dengan rasa malu, dia berkata lirih. Benar kita nyasar, Ki. Coba lihat deh, udah ada sinyal belum di HP lo? Kiki menggeleng lesu. Gak ada sinyal. Bayu berpikir keras. Kedua tangannya mencengkram kuat rambutnya, berusaha mencari jalan keluar. Bayu terlihat tidak tenang. Oke, gini aja Ki. Kita jalan terus tapi lu sambil teriak ya. Semoga Gilang, Risa atau kelompoknya Kang Daud bisa dengar kita.
Kiki mengangguk cepat dan mulai berteriak minta tolong. Sementara Bayu mengeluarkan peluit dari saku celananya, berharap suara peluit itu dapat didengar orang lain. Kabut mulai datang menyelimuti daerah tempat mereka mendirikan tenda. Untuk mengusir hawa dingin, rombongan Kang Daud berkumpul di luar tenda dan menyalakan kompor untuk merajang air panas. Seketika bau kopi menguar di sekeliling tenda ketika Kang Daud menyeduhnya. Mencium aroma kopi, Gilang keluar dari tendanya. Mau ngopi? Tawar Kang Daud ketika melihat Gilang menghampirinya. Iya makasih Kang, tapi saya mau cari Risa dulu. Mungkin dia mau ikutan ngopi juga. Mata Gilang sibuk mencari Risa. Oh iya, tadi Risa izin mau melihat-lihat anggrek di belakang pohon itu. Saya juga sudah pesenin jangan pergi jauh-jauh dari tenda. Baik, saya panggil Risa dulu Kang. Gilang mengangguk dan segera menuju tempat yang ditunjuk Kang Daud. Melewati beberapa pohon puspa, tidak jauh dari tenda mereka, Gilang melihat wanita muda itu sedang mengagumi anggrek hutan yang hidup sebagai parasit di sebuah batang pohon. Lagi ngapain, Sa? Risa menoleh dan tersenyum ke arah Gilang. Ini Lang, lagi ngeliatin anggrek. Cantik ya bunganya, kayak lu, Sa. Ah, dasar gombal lu. Risa tertawa geli. By the way, lu serius banget ngeliatin anggrek doang? Gue lagi bingung aja, kok ada anggrek hitam yang hidup di sini? Biasanya anggrek jenis ini hidupnya di luar Pulau Jawa. Kayaknya lu ngerti banget tentang anggrek ya? Enggak juga sih, tapi karena nyokap hobi nanam anggrek, jadi ya suka cerita sedikit. Tanpa Risa sangka, Gilang memetik tangkai yang penuh dengan anggrek yang cantik itu. Lang, kok lu petik sih? Kan nggak boleh metik anggrek hutan, apalagi jenis langka kayak begitu. Tunjuk Risa marah kepada Gilang. Tapi gue mau ngasih bunga ini buat lo. Parah lo Lang, kasian banget ini bunga. Risa mengambil tangkai anggrek itu dari tangan Gilang dan berjalan cepat menjauhi Gilang. Risa, gue minta maaf kalau udah buat salah. Teriak Gilang meminta maaf. Meski Gilang telah meminta maaf, Risa masih saja merasa kesal dengan tindakan Gilang yang merusak. Dia terus saja berjalan tanpa menghiraukan temannya. Ketika suara langkah kakinya memecah suara rintik gerimis, dengan jelas Risa mendengar suara lonceng di kejauhan. Risa mencari, matanya terarah kepada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Seekor kijang. Risa mendengar suara lonceng yang berbunyi setiap kali kijang itu bergerak. Seperti terhipnotis, Risa terus mengikuti pergerakan kijang itu. Dengan langkah ringan menuju masuk ke dalam hutan. Sa, lu mau kemana, Sa? Gilang yang melihat Risa masuk ke dalam hutan segera berteriak. Dia ikut mengejarnya masuk ke rimbunan pohon-pohon. Kijang itu bergerak sangat cepat, sehingga Risa kehilangan bayangannya. Risa melihat sekeliling. Tidak tampak kijang ataupun makhluk lain di sekitarnya. Risa mendapati dirinya tersesat jauh ke dalam hutan. Duh, gimana ini? Sambil tengok sana sini, kok gue bego banget masuk ke dalam hutan sendirian. Risa berharap Gilang ikut mengejarnya tadi. Ketakutan mulai menghampiri. Lang, Gilang. Risa mulai berteriak memanggil. Kalau-kalau temannya mendengarnya. Hening. Tak ada seorang pun yang merespon teriakannya. Hanya suara binatang-binatang hutan yang didengarnya. Risa terus berteriak, berharap Gilang atau kelompok pendaki Kang Daud mencarinya. Dan setelah beberapa saat, dia merasa tindakannya sia-sia. Lalu di tengah keputusasaannya, dia mendengar suara-suara gamelan. Alunan gamelan yang penuh dengan nuansa mistis. Meski bulu kuduknya meremang mendengar nadanya, namun alunannya tetap membuatnya berkeinginan untuk mencari sumber asal suara itu.
Dengan langkah pelan, ia mengikuti suara gamelan yang menuntunnya lebih jauh masuk ke dalam hutan. Sampai tak lama Risa melangkah, mendadak dia melihat sekelebat bayangan hitam yang entah kenapa seperti mirip dengan postur tubuh Gilang. Risa lalu berteriak sebelum jauh melangkah mengikutinya. Lang, tunggu!" Namun semakin ia mendekat, justru bayangan itu semakin cepat melesat, membuat Risa begitu kelelahan. "Apa-apaan sih Gilang tuh? Nggak lucu bertandanya," gumam Risa jengkel. Tapi tetap saja, Risa terus mengikuti bayangan itu sampai ia kehilangan jejaknya. Risa terengah-engah, sejenak mengatur nafas. Belum juga merasa tenang, kembali Risa dikejutkan dengan suara alunan gamelan yang begitu nyaring di telinganya. Dia penasaran, mengabaikan bayangan dan beralih ke suara gamelan. "Apa ada acara hajatan ya?" tanya Risa pada diri sendiri. Risa lalu kembali melangkah, seolah terhipnotis dengan alunan gamelan yang begitu enak terdengar, hingga langkahnya terhenti. Sebelum... Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.